billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami para peserta didik ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam menerima ilmu yang diajarkan kepada kami, serta keberkahan di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada pasien-pasien yang kami rawat, berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka dan keluarganya dalam menghadapi sakit dan penyakitnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami, limpahkan keberkahan kepada guru-guru kami atas ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kami. Jadikanlah ia sebagai bagian amal jariah bagi guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan dengarkan Dr. Afif untuk baca terkait guideline dari BTS terkait pleural disease. Silakan. Dokter, terima kasih Dokter Tio, terima kasih teman-teman dan DM semuanya. Jadi hari ini saya akan membacakan bacaan saya yang berjudul Guideline for Pleural Disease. Jadi memang di sini dari British Thoracic Society itu menciptakan beberapa guideline, salah satunya adalah untuk pleural disease. Karena memang disease ini sangat merupakan sangat sering dijumpai baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan memang harus dilakukan tata laksana sesuai dengan evidence base. Di sini akan ada 4 pembahasan utama. Yang pertama adalah spontaneous pneumothorax, ada unilateral pleural effusi, ada pleural infection, dan juga ada malignant pleural infection. Yang pertama adalah spontaneous pneumothorax. Di sini kalau dari guideline dikatakan bahwa untuk spontan pneumothorax itu bisa ada beberapa macam tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa konservatif atau tidak ada tindakan apapun jika itu memang minimal simptomatik atau asimptomatik. Lalu ada juga yang dengan menggunakan ambulatory management. Jadi di luar negeri ada alat seperti ini, alat ambulatory device. Ini bisa dilakukan di insersi di dadanya. Ini untuk mengeluarkan udara yang ada di dadanya itu. Ini bagus untuk yang memang primary spontaneous pneumothorax dan juga pada orang yang memang benar-benar dewasa yang sehat. Kemudian untuk selanjutnya, kalau memang tidak suitable untuk ambulatori maupun konservatif, dalam arti pasien itu kondisinya kurang bagus, bisa menggunakan needle aspiration maupun dengan menggunakan tube. Lalu kemudian juga dijelaskan jika memang ada recurrence dari pneumotorak bisa dilakukan chemical pleurodesis dengan menggunakan talc. Dan juga jika memang masih recurrence dan juga pada suatu komunitas yang high risk nanti bisa menggunakan operasi. Berikut untuk skemanya. Jadi memang ini merupakan skema dari pneumotorak spontan tata laksana dari BTS. Jadi yang pertama kita cermati adalah pasien ada simptom apa enggak. Jika ada simptom, jika tidak ada simptom langsung ke conservative care. Jadi tidak ada tindakan kalau di BTS score. Dan juga follow up every 2 or 4 days. Kemudian jika ada keluhan, kita perlu identifikasi apakah pasien termasuk high risk karakteristik atau tidak. Tensi pneumotorak high risk, kemudian ada hipoksia, ada bilateral, ada lung disease, mungkin TBC atau yang lain, ada lebih dari 50 tahun usianya dan juga dengan riwayat merokok. Kemudian juga ada hematopneumotorak, itu termasuk high risk karakteristik. Jika tidak high risk, no. Dan juga jika memang safe untuk intervensi, jadi bisa dilakukan intervensi, maka dilakukan beberapa intervensi. Untuk rapid relief-nya bisa menggunakan ambulatory device yang tadi itu. Untuk opsi kedua bisa menggunakan needle aspiration. Lalu jika memang pada pasien ini safe tapi dia menolak tindakan, bisa menggunakan konservatif. Lalu jika pasien itu high risk dan memang dia itu bisa dilakukan tindakan, maka langsung chest drain kalau di sini. High risk chest drain. Kemudian kita monitoring juga daily, inpatient tentunya. Dan juga akan dilepas ketika membaik nantinya.
Kalau saya dia itu tidak aman, maka di CT scan dulu. Kemudian ada beberapa juga rekomendasi dari guideline ini. Dan memang pada guideline ini untuk mengoptimalkan tindakan manajemen dari pneumotorak dilakukan elective surgery. Jika memang adanya high risk tadi itu termasuk high risk seperti penyelam atau pilot atau personel militer yang memang dia itu sangat berisiko terkena gejala yang sama. Jadi jika pertama kali dia sudah terkena, maka untuk profesi ini sebaiknya dilakukan elective surgery. Kemudian untuk yang pasien dengan eh, pneumotorak yang kedua, yang ipsilateral atau yang pertama tapi yang kontralateral. Nah ini juga perlu dilakukan elective surgery kalau dari BTS. Lalu kemudian jika seandainya masih ada ongoing leak dan juga dia tidak bisa surgery, maka bisa menggunakan fluorodesis dengan menggunakan bloodnya sendiri. Kemudian juga untuk optimal surgery-nya untuk pneumotorak itu yang pertama tentunya VATS. Jadi VATS ini bagus untuk pneumotorak manajemen. Lalu untuk yang rekurensinya tinggi itu lebih bagus torakotomi kalau dari guideline-nya ini. High risk ataupun kemudian untuk yang lainnya mungkin untuk bisa juga ada opsi fluorodesis maupun bulektomi. Lalu yang kedua, kita bahas tentang unilateral pleural effusion. Jadi di sini ketika kita mendapat suatu efusi pleura, di sini kita pastinya akan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik maupun penunjang, termasuk juga USG toraks. Nah, kalau saja kita suspek itu malignansi, maka akan menuju ke sebelah kanan ini. Nah, apakah dia bagus bisa untuk dilakukan aspirasi pleura? Kalau memang tidak, CT scan. Kalau memang bisa, kita lakukan. Kemudian di sini juga dijelaskan apa-apa saja yang harus dicek cairannya ketika kita melakukan aspirasi, termasuk sitologi cairan, protein LDH, dan juga di sini kita dijelaskan semua. Kemudian jika itu apakah case itu found, jadi kalau memang dia itu belum ketemu penyakitnya apa, maka kita akan melakukan di sini dilakukan berupa PET imaging maupun radiologi gate biopsi. Jadi dilakukan biopsi untuk mengetahui adanya penyebab dari penyakitnya ini. Kemudian jika dia itu bukan malignansi, kemungkinan bukan malignansi dan juga bisa untuk diaspirasi, maka dilakukan aspirasi. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan ini semua. Rutin ini dari infeksi, dari C-reaktif protein mungkin, kemudian dari untuk sitologi cairan pleura juga dicek semua. Jika memang dia itu tidak aman, tetap CT scan. Dan nantinya jika mengetahui untuk penyebabnya di treatment penyebabnya. Sama seperti ini juga. Jika dia itu sudah ketemu penyebabnya, kita harus segera tangani. Ini ada beberapa mungkin untuk indikator-indikator apa yang harus dilakukan pemeriksaan kalau seandainya nanti ketemu suspeknya apa, silotorak mungkin dengan menggunakan kolesterol maupun TG, hematotorak cek HCT, MPMA dengan menggunakan sentrifuge di sana, RA, disease dengan glukos maupun pH. Jadi di sini ada beberapa elemen yang mungkin kita bisa periksa untuk mengetahui apakah itu kausanya. Untuk yang efusi pleura ini memang untuk imaging juga sangat penting, terutama bagi yang memang tidak spesifik dan juga tidak bisa dipungsi. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi untuk pengecekan. Jumlahnya kalau memang di untuk sitologi cairan pleura itu sebaiknya 25 sampai 50 untuk supaya mendapatkan hasil yang optimal. Untuk mikro itu 5 sampai 10 cc. Berikut untuk tabel-tabel nilai kriteria seperti kita juga sudah tahu juga. Kemudian untuk transudat untuk yang DDD-nya seperti ini, exudat juga seperti ini. Untuk malignansi, untuk yang lymphocytic pleural effusion bisa malignansi tuberculosis lymphoma. Untuk yang kemungkinan untuk kedua paru itu seperti congestive cardiac failure, hypoalbumin, gangguan ginjal, SLE itu bisa dua-duanya.
Kemudian untuk ini ada poin khusus untuk membedakan pseudokilotorak sama kilotorak ya. Di sini kita bisa cek TG. Jika TG-nya high pasti kilotorak. Kalau yang pseudokilotorak itu low TG-nya. Kemudian untuk kolesterol di sini justru yang kilotorak itu low. Untuk yang pseudokilotorak itu kolesterol itu high. Seperti itu. Lalu untuk kausanya, ini yang silotorak bisa kita ketahui trauma, bisa neoplasma, bisa. Untuk pseudokilotorak itu bisa tuberkulosis maupun RA. Kalau jadi guideline. Nah, kemudian ini ada beberapa biomarker yang mungkin bisa digunakan, walaupun tidak wajib untuk mengetahui diagnosis. Di sini ada seperti ada untuk tuberkulosis maupun ada ANA untuk lupus pleuritis. Dan juga ada NT-proBNP untuk heart failure. Kemudian selanjutnya ada pleural infection. Untuk infeksi pleura ini kita biasanya ada namanya rapid score untuk mengetahui risk dari infeksi pleura. Apakah suatu cairan itu apakah cairan yang ada di pleura itu risk infeksi apa enggak? Ada low risk, medium sama high risk. Rapid renal, age, purulence, infection source dan dietary factors dari albuminnya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita itu melakukan suatu fungsi pleura. Jadi kita itu penting bagi kita untuk memeriksa pH. Kenapa penting? Karena kita bisa tentukan apakah ini mengarah ke infeksi atau tidak. Jika pH-nya kurang dari 7,2, berarti dia itu high risk untuk infeksi. Maka sebaiknya dipasang chest tube. Kalau dia itu pH 7,21 sampai 7,39, maka risknya itu intermediate. Kita cek LDH. Jika LDH-nya kurang dari 900, maka tidak ada indikasi untuk immediate dari chest tube. Kalau LDH lebih dari 900, itu ada indikasi untuk immediate chest tube-nya. Kemudian untuk pH lebih dari 7,4, kemungkinan, nah di sini no indication for immediate chest tube. Jadi dimonitor dulu. Ini biasanya pada tes-tes paru, biasanya ketika mungkin mereka fungsi dulu, fungsi-fungsi, kemudian cek pH, kemudian mereka tentukan kira-kira apakah perlu pasang chest tube atau tidak. Seperti itu. Kemudian jika memang di tempat itu tidak ada pengecekan pH, bisa menggunakan glukus. Di mana kurang dari 3,3 merupakan high probability dari infeksi pleura. Berikut pathway-nya dari pleural infection sendiri. Jadi di sini kita mengakses yang mana yang memerlukan intercostal drainage treatment ya. Pertama kita calculate rapid score. Kalau di sini kita di guideline ini small chest tube-nya 12 sampai 14 frank kalau di sini. Bukan yang besar. Nah, kemudian kita review juga di sini apakah progresnya baik atau tidak. Jika memang dia itu nantinya akan direct surgical jika klinisnya unstable. Kemudian adanya tightening dari pleuranya, ada pil maka dilakukan surgery. Nah, kalau di review selama 24 jam, dia itu tidak ada progres yang bagus, persisten, worsening, maka CT scan. CT scan kita bisa evaluasi dia itu surgery candidate yang bagus atau tidak. Kalau dia itu bagus, kita bisa lakukan surgery. Kalau tidak, berarti masuk ke di sini intrapleural treatment ya, menggunakan TPA maupun DNase. Jadi masukkan irigasi di intrapleuranya. Demikian untuk yang ini. Jika memang ini good clinical progress, maka continue treatmentnya dengan antibiotik terapi dan chest tube, drainage dan antibiotik untuk lini pertamanya. Nah, ini yang harus kita ketahui, ada beberapa hal yang memang menyerupai dari para pneumonik efusi, yaitu adanya reumatoid efusi karena malignasi atau mesotelioma. Itu hati-hati, kita harus bisa menyingkirkan titik tersebut. Lalu kita juga harus inform consent juga, kira-kira pasien itu butuh penanganan yang mana. Karena bisa jadi kalau memang pasien memilih untuk tidak dipasang chest tube, maka akan dilakukan torakosintesis yang berulang. Berikut untuk ini sama seperti tadi. Kemudian untuk surgicalnya memang direkomendasikan sebaiknya VATS dulu kalau bisa.
daripada torakotomi. Nah, untuk pemilihan dari aksesnya itu memang kita harus tentunya pada teknik ya fasilitas juga. Jadi kita harus memperhatikan semuanya itu. Lalu kemudian juga dipertimbangkan untuk pasien-pasien yang sudah MPM atau traplang itu dilakukan tidak hanya drainase saja, tapi juga dilakukan debridement dengan dekortikasi tadi itu, dengan membebaskan traplangnya itu bisa menggunakan mekanikal maupun dekortikasi yang lainnya. Oke, kemudian next keganasan malignancy. Dan memang untuk pathway malignancy lebih sederhana. Jadi ketika kita mendapati suatu diagnosis malignancy, kita harus assess dulu apakah dia itu benefit untuk tindakan kita atau tidak. Ya, kalau nggak benefit ya kita supportive care aja, tidak usah dilakukan tindakan yang aneh-aneh. Lalu jika itu memang benefit, kita cek dulu apakah dia bermanfaat nggak kira-kira ketika kita lakukan intervensi untuk mengeluarkan cairan itu. Jika enggak ya watchful waiting, jika kita lakukan pemasangan. Apakah itu kita juga tanya juga apakah ada kemungkinan bisa mengembang apa enggak ketika kita pasang suatu device. Nah, kalau emang nggak mengembang, nggak ada kemungkinan mengembang, kita pasang IPC saja atau kalau emang mengembang bisa ambulatory tadi maupun chest tube. Dan juga nanti diusahakan menggunakan eh, seperti apa talk tadi itu, fluorodesis via talk tadi yang dimasukkan ke chest tube-nya. Ini seperti radiologi sangat bermanfaat juga untuk malignancy diagnosisnya. Dan juga memang dari semua itu intinya itu tetap harus ada sistem terapi untuk keganasan ini yang definitif. Bukan hanya dari ini aja, dari intervensi kita aja. Ini ada beberapa hal yang mungkin dari pertimbangan-pertimbangan apakah eh, menggunakan agent tanpa agent atau menggunakan talk di sini memang ada beberapa risk juga menggunakan talk, tapi memang benefitnya memang lebih ke yang talk di sini itu. Ini juga dibandingkan antara IPC dengan fluorodesis. Memang dengan yang tidak bisa mengembang itu sebaiknya memang IPC seperti yang tadi itu daripada harus di fluorodesis. Kemudian ini juga diversuskan juga antara torakoskopi fluorodesis talk ini dengan chest drain. Jadi dimasukkan ke selang atau di torakoskopi. Nah, di sini juga kita kembali kalau yang memang yang memang dia itu butuh butuh untuk tindakan tambahan. Contoh nih, torakoskopi dengan biopsi, maka sebaiknya dilakukan torakoskopi. Seperti itu. Jadi ada tindakan tambahan sebaiknya torakoskopi. Terus kemudian untuk yang fluorodesisnya, apakah lebih baik surgical fluorodesis maupun atau dekortikasi atau TAC fluorodesis? Nah, ini untuk yang fit for surgery sebaiknya memang dilakukan surgical ya, seperti itu. Tapi harus didiskusikan ke pasien juga karena sama-sama ada efek-efeknya yang mungkin berbeda. Kalau surgical mungkin ada insisi, kalau TAC mungkin akan nyeri atau dan sebagainya. Untuk yang eh, dekortikasi sendiri juga sangat penting juga nantinya untuk penanganan MPE ini karena tapi perlu dipertimbangkan juga kalau memang itu pasien sudah tidak bisa mengembang mungkin dipertimbangkan IPC untuk penanganan dari entrapment lungnya dari karena MPE tadi itu karena malignant pleural effusion. Kemudian ini juga pembahasan juga tentang eh, sama seperti tadi ini. Intinya semuanya itu harus dilakukan sesuai dengan yang guideline tadi itu. Jadi kita pertimbangkan apakah dia itu memang bisa mengembang atau enggak. Jadi kalau memang bisa mengembang, kita akan lebih agresif dengan menggunakan chest tube, kemudian dilakukan eh, fluorodesis. Jika memang tidak bisa mengembang, dilakukan IPC seperti itu. Tentunya juga menimbang manfaat-manfaat yang didapatkan dari pasien tersebut. Juga bersama teknik-teknik juga surgery ini menggunakan fibrinolitik
dengan enzim versus surgery. Sama juga ini ada plus minusnya. Ini juga sama, ada plus minus juga. Yang pada intinya itu sama dengan yang di awal tadi itu. Jadi memang harus sesuai dengan tahap-tahap tadi itu. Kalau dari BTS sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, Kera. Ya, jadi namanya presenter tuh dia tuh tahu apa aja slide-nya dan bagaimana cara dia mempresentasikan pada kita semua. Saya di sini terus terang belum pernah menemukan salah satu di antara kalian good presenter tuh belum banyak yang saya lihat. Jadi rata-rata kalian presentasi itu membaca dan mengartikan apa yang ada di situ. Padahal apa yang kamu artikan itu belum tentu yang sesuai dengan apa yang kamu sampaikan pada kita. Jadi paling bagus itu adalah kamu baca semua, lalu kamu berusaha memahami maksudnya dari ini semua, lalu kamu membuat slide-mu sendiri dengan gaya kamu sendiri. Jadi saya terus terang lagi menantang kalian di bacaan-bacaan seperti ini, coba tunjukkan kemampuan kalian untuk menjadi seorang presenter yang baik. Kamu nanti akan jadi seorang guru. Ini sekarang lagi belajar. Ntar kamu udah selesai jadi seorang spesialis, kamu juga akan mendidik nanti. Nah, pada waktu kamu mendidik itu, kamu tentu dituntut untuk menyampaikan apa isi pikiranmu pada orang lain. Nah, di situ tentunya kamu harus belajar bagaimana cara menyampaikan supaya orang yang duduk di situ itu bisa tahu apa maksud yang ada dalam pikiran saya. Bukan hanya sekedar membacakan seperti ini. Kalau saya menilai ini presentasinya buruk sekali. Tapi oke lah, sekarang kita bahas mengenai isinya. Ini topik yang ya sudah sering kita temui ya. Saya rasa guideline 2023 nih kan, nggak terlalu banyak berubah dengan guideline yang sebelumnya. Ya, saya lihat nggak ada perubahan yang bermakna. Silakan yang mau tanya karena ini sudah sering kita jumpai. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Pakai mic biar semuanya bisa tahu. Mbak yang menjelaskan tentang ambulatory device kemudian ya setelah di situ ambulatory device sama kalau di sini kan kita kalau sudah di needle pasti dilakukan chest tube, tapi di sini sepertinya tidak langsung pasang chest drain itu bisa dijelaskan kenapa seperti itu. Kemudian ambulatory device itu sebenarnya seperti apa? Pneumoven. Pneumoven. Tahu nggak namanya pneumoven? Pneumoven tuh gambarnya persis kayak gitu tuh. Balik. Fotonya tadi yang ada gambar, tuh. Itu one way valve mechanism tuh. Dia hanya satu arah. Juga dong. Enggak. Kamu pakai needle atau pakai cup, terus habis itu cup itu dihubungkan dengan dia. Jadi dia akan kembang kempis gitu. Tapi berhubungan langsung ke udara luar. Jadi macam kayak dibikin one way valve mechanism. Dia ya Heimlich sama seperti Heimlich valve. Dia gitu ya batuk, dia akan keluar. Tapi pada waktu dia nafas, valve-nya itu akan menghalangi supaya udara nggak masuk. Nah tuh, itu ada fotonya tuh. Ya, bukan itu yang masuk ke dada, tapi ada cup masuk ke dada, terus dihubungkan dengan itu. Itu ambulatory device. Bisa dibawa pulang. Ya, coba jawab yang Afif tadi pertanyaannya dia. Selain yang ini, apakah nggak dipasang chest tube? Ya, udah kelihatan gambar itu. Terima kasih Dr. Jinsan atas pertanyaannya. Di sini kalau memang sesuai guideline, kalau memang dia itu setelah needle aspiration, dia itu memang resolve, maka dia itu tidak dipasang chest tube. Kalau dia itu tidak resolve, maka dipasang chest drain. Kalau nanti dia memang dia simptomnya itu bisa cepat kembali, maka menggunakan ambulatory tadi itu, device tadi itu, dan ini akan dilakukan review. Jadi dilakukan monitoring juga selama setiap 2 sampai 3 hari di monitoring apakah ada perbaikan kondisi atau tidak. Jika memang ada perbaikan kondisi maka akan dilepas untuk device-nya itu.
Kalau memang dia tidak membaik dengan adanya needle aspiration dan juga ambulatory device, maka akan dilakukan pemasangan chest tube. Ya, ini berlaku untuk pneumotoraks yang bukan traumatik. Teman-teman. Ya, ini kamu harus tahu kalau trauma pneumotoraks, kamu harus ingat bahwa sebelum terjadi trauma, orang itu dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada udara dalam pleura. Begitu dia ada trauma, terus ada pneumotoraks walaupun sedikit, kamu harus ingat bahwa ini adalah suatu developing. Ini adalah suatu proses yang ongoing. Yang kamu nggak tahu, mungkin saat ini dia mungkin hanya sedikit. Mungkin 10 menit lagi dia akan nambah. Karena ini adalah proses yang berlanjut. Sebelumnya dia nggak ada nih, udara kayak gini nih. Tahu-tahu sekarang ada. Terus habis itu dia dua menit atau maaf, 10 menit kemudian atau berapa menit kemudian dia mendadak jadi nggak enak nafasnya. Ada develop pneumotorak di situ. Sehingga kalau traumatik pneumotorak, berapapun ukurannya, kau pasang drain. Tapi kalau misalkan apalagi ada rencana untuk tindakan yang lain ya, misalkan ada operasi bedah saraf, bedah digestif, segala macam, ortopedi gitu. Ada peningkatan tekanan positif yang akan dipompa dengan ventilator, maka itu harus absolut dilakukan pemasangan toraks drain. Tapi kalau misalkan dia pasien spontan pneumotoraks datang, nah kalau spontan pneumotoraks kamu lihat klinisnya seperti apa. Apakah dia sesak atau tidak. Kalau dia sesak, maka ya tentunya dipasang drain. Tapi kalau nggak sesak, kamu lihat signifikan dari kolaps parunya. Kalau dia nggak terlalu signifikan, kamu bisa watchful waiting aja atau hanya observasi aja. Nggak usah diapa-apain, lihat aja. Orangnya baik-baik aja, nggak ada masalah, spontan pneumotoraknya juga tipis. Mungkin nanti bisa resorpsi sendiri. Tapi kalau dia signifikan, dikatakan signifikan itu kalau misalkan dia 10% lebih dari kolapsnya paru. Ini nggak tahu yang guideline terbaru apakah sama 10%, 15% atau ada lebih banyak lagi atau gimana, nggak tahu saya. Tapi kalau dulu patokan saya yang baca itu adalah 10%. Terjadi 10% dari kolaps paru dari toraks, maka itu adalah dikatakan signifikan. Nah, kalau signifikan pilihannya adalah kamu bisa aspirasi aja atau kamu pasang pneumoven tadi itu. Kalau misalkan kamu aspirasi dia membaik, terus observasi dia di foto juga oke, berarti nggak ada masalah, pulang. Tapi kalau misalkan dia diaspirasi itu habis itu harusnya asumsimu adalah ini harusnya baik nih. Di foto nyata ya masih kolaps. Terus habis itu orangnya baik-baik aja. Mau di ngamarkan juga sayang, tapi mau pulang juga takut karena kolaps, bisa pasang ambulatory device, pasang pneumoven. Ya, tapi kalau misalkan wah ternyata orangnya ada klinis, ada apa namanya perbukaan klinis, tambah sesek, tambah gak enak, ya harus pasang chest tube. Udah jelas kayak gitu tuh. Jadi dilihat dari kausanya dulu. Trauma, langsung pasang chest tube. Bukan trauma, lihat dulu orangnya baik apa enggak, sesak apa enggak, saturasi oksigen tercapai apa enggak, dia bisa aktivitas atau enggak. Orang yang baik-baik aja, sebenarnya pneumotoraks, enggak ada keluhan, maka bisa observasi. Tapi kalau misalkan, wah, orangnya baik-baik aja, pneumotoraks spontan, terus kamu lihat ada garis pneumotoraknya, nah signifikan apa enggak? Kalau dia signifikan di atas 10%, kamu harus melakukan intervensi. Mau disedot atau mau pakai pneumoven, itu tergantung dari dilihat. Kalau misalkan kamu mau coba sedot dulu, lihat, oh ya bagus, mengembang, udah pulang. Tapi kalau misalkan dia, wah nggak ngembang, masih pneumotoraks, ya sudah pasang pneumoven tadi itu. Kalau ada alatnya ya. Terus habis itu kalau misalkan dia ternyata klinisnya tambah sesek, ya kamu harus maju ke toraks drain. Toraks drain itu yang paling terakhir. Toraks drain nomor berapa dok? Kamu lihat tadi. Tadi dengarkan nggak yang bahasan yang efusi pleura atau infeksi tadi? Tidak ada perbedaan dari mulai nomor 28, 32, 24, 20, 16, ataupun 12. Mereka malah bilang small bore. Dari dulu itu aku baca itu yang begitu. Ya nggak? Kamu lihat nggak dari kata-kata itu? Dia pakai nomor 14, 12, 14 atau 16 atau 12. Nah, pakai yang kecil aja nggak apa-apa. Untuk pasien yang infeksi pun nggak ada masalah. Tapi dari dulu memang saya diajari kan kalau darah memang domin harus pakai yang gede karena ada clot. Tapi kalau infeksi, kamu drain pakai nomor 20, 16 itu sebenarnya nggak ada masalah. Prinsipnya adalah drainage. Coba nanti kamu bikin penelitian pada pasien MPM. Saya mau pasang drain nomor 28 atau 32 dengan saya pasang drain paling kecil nomor 12. Ada perbedaan signifikan dengan mencegah operasi atau tidak? Saya rasa tidak. Kalau memang dia gambarannya loculated MPM, mau pasang 32, mau pasang 12, tetap operasi. Ya enggak? Enggak akan sama-sama membuat, kalau misalkan 28,
3-2 dia nggak buntu, dia bisa keluar semua, dia bisa nggak operasi. Apa ya begitu? Selama ini kita kalau MPM kita pasang drain juga begitu ngelihat pleural tubing tebel, ujung-ujungnya juga operasi. Prinsipnya adalah prinsip drainage. Mau apapun selang yang kamu pakai, ukuran berapapun yang kamu pakai, selama prinsip drainage itu tercapai, selama dia bisa ngalir, maka nggak ada masalah. Mau pakai drain nomor berapapun. Saya dulu pasang NGT bisa, pakai rectal tube, nggak ada chest tube kan waktu di Banjarmasin rotasi di sana, belum ada Dr. Gozali waktu itu pakai rectal tube kita pasang. Karena NGT ternyata, dok NGT ini buat mulut dok. Oh ya sudah, saya pakai rectal tube. Dok rectal tube buat rektal. Nah terus pakai apa saya? Torosdin kamu nggak punya, ini nggak boleh. Akhirnya dibolehin. Rectal tube karena gede. Itu bisa dipakai semua. Prinsipnya semua yang bentuknya tube itu bisa dilakukan untuk drainase. Karena kamu harus lihat prinsip, bukan ukuran. Prinsipnya adalah drainase. Dan drainase itu nggak boleh buntu atau nggak boleh sampai tersumbat. Jadi placementnya harus bagus dan memang dia ngalirkan situ. Jadi cuman ini nggak tahu dipermasalahkan ukuran karena apapun itu ukurannya yang penting drainase. Tapi dia bilang dengan ukuran kecil aja nggak ada masalah kok. Kalau dari guideline-nya begitu. Mau kamu nanti mau pakai yang gede atau yang kecil terserah kamu sih, nggak ada masalah. Yang penting prinsipnya itu adalah drainase. Drainase kan kita tahu prinsip MPM ada tiga adekuat, antibiotik adekuat, terus evakuasi pus pengembangan paru yang adekuat, ya masih evakuasi pus yang adekuat. Yang nomor 3 adalah pengembangan paru yang adekuat. Nah jadi kalau misalkan kamu nggak bisa evakuasi dengan baik ya sama aja, nggak akan tercapai terapi MPM yang baik. Oke, gitu. Ada lagi yang tanya? Nggak ada. Ya, silakan. Ji. Pakai mic biar bisa dengar semua. Karena suaramu pelan-pelan semua. Kalau kamu bisa teriak kayak saya itu, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Boleh izin bertanya, Mas, untuk tadi ada pada pathway yang pleural malignancy yang ada poin yang dimana kita harus menentukan bahwa pasien ini nih paru-parunya itu bisa di-expand atau tidak. Itu kita mengetahui paru-paru pasien ini bisa kemungkinan expand atau tidak itu dari apa, Mas? Mohon Ya. izin. Bagaimana kita bisa memperkirakan ini akan mengembang apa enggak? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari guideline sendiri, untuk kemungkinan bisa mengembang apa enggaknya itu dari review imaging atau maksudnya cek serial. Jadi kita lakukan cek share, mungkin kita bisa lakukan clamp, tindakan clamp, trial clamp, kemudian kita lakukan observasi 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, kemudian kita rongsen, apakah itu memang bisa mengembang atau tidak. Seperti itu. Atau dari serial-serial yang lain, imaging yang lain, CT scan, mungkin kita CT scan toraks, kemudian nanti kita dapatkan gambaran-gambaran yang memang eh, di situ memang tidak bisa untuk dikembangkan, maka kita lakukan pemasangan IPC. Contohnya mungkin dengan adanya destroyed lung dari CT scan, sehingga dibutuhkan dia nggak mungkin itu kita kembangkan dengan dekortikasi maupun dengan cara yang lain, sehingga dipasang IPC fungsinya apa untuk mencegah terjadinya tensi pneumotorak atau yang lainnya seperti itu. Ya, saya mau cerita sama kalian bahwa zaman dulu saya sekolah, apapun itu kasusnya, bagaimanapun bentuk efusinya, jawaban kita adalah pasang thorax drain. Saatnya memang indikasi untuk pasang drain. Nggak ada tuh pilihan IPC, pigtail, ataupun yang lain-lain. Selalu kita pasang thorax drain. Dan thorax drain itu pilihannya kalau nggak 28, 20 pada waktu itu ya. Nah, tapi sekarang kamu coba berpikir. Lihat, orang ini kausanya apa? Yang membuat dia ada cairan di pleuranya itu kenapa? Ada faktor infeksi atau faktor malignansi yang kita belum tahu. Kan yang paling sering itu aja. Nah, begitu dia infeksi, kamu bisa korelasikan dengan klinis. Orangnya febris, tampak toksik, sakit, terus habis itu peningkatan leukosit, terus kamu lihat ada riwayat batuk pilek, kan kamu bisa melihat kayak gitu tuh ya, berarti oh ini mungkin arahnya infeksi nih, arahnya mungkin ke arah MPM, pneumonia, terus eh apa namanya parapneumonic effusion, terus habis itu terjadi MPM. Nah, baru kamu pilih pemasangan drain. Karena harapanmu adalah
Ini adalah kasus yang terjadi karena infeksi. Begitu saya tata laksana infeksi yang baik, drainase yang baik, maka harusnya terjadi pengembangan paru yang adekuat. Dan itu bisa dicapai pada fase inpatient ini atau rawat inap ini. Pasang drain, evakuasi, antibiotik, dilihat fotonya, oh bagus nih, parunya ngembang nih. Oh, sudah bagus. Drain bisa dilepas. Tapi kalau misalkan kamu dapat pasien infeksi yang gambaran fotonya itu sudah TB yang kronis atau TB yang dia MDR atau segala macam, yang dia membuat pengembangan parunya nggak bagus, destroyed lung atau miliar TB, kamu bisa memperkirakan kira-kira kalau misalkan aku pasang drain, bakal ngembang apa enggak? Kalau nggak ngembang, maka kamu harus mikir, kalau misalkan ini nggak ngembang, terus berapa lama drain itu akan dipasang? Karena semua rongga toraks yang ada dead space, yang ada bagian paru dengan dinding dada yang nggak ketemu, itu pasti mekanisme tubuhnya untuk mengisi dead space itu dengan apa? Dengan cairan. Jadi dia tidak akan pernah lepas dari kosong atau nggak ada cairan di situ. Selalu akan ada cairan di situ. Nah, kalau kamu mikir bahwa ini akan recurrence terus atau akan muncul terus cairan ini, maka tentunya kamu akan memilih kira-kira ya, aku harus drainase dengan cara apa yang bisa long term, yang pasien nggak dipasang bolak-balik, sampai akhirnya dia bisa resolusi sendiri. Ya pilihannya ada dua, yaitu kalau nggak IPC atau pigtail, nomor duanya adalah window, kan gitu. Dipasang IPC, tujuannya apa? Ini kan long term. Ini adalah long term drain. Terus pigtail, ya pigtail itu sebenarnya short term, tapi kadang-kadang kita karena bisa dibawa pulang ya, bisa diakalin. Nah, yang nomor dua adalah dibikin window. Nggak usah dipasang selang, tapi dia tumpah-tumpah dengan sendirinya. Tapi nggak enaknya adalah window ada lubang, ada operasi. Tentu untuk penampakan atau untuk perawatan jadi nggak enak karena dia basah terus kasarnya. Tapi kalau drain itu enak, ya ada selang di situ ya, walaupun dia harus ada ekornya di situ dibawa terus. Ya itu pilihan. Jadi kalau misalkan kamu lihat kausanya, lihat infeksi tapi ini destroyed lung, parunya kira-kira nggak bisa ngembang. Dari hasil fotonya kok miliar TB, terus dari CT scan-nya kelihatan hancur gitu, destroyed ya, gambaran paru nggak bagus, nggak akan bisa tercapai pengembangan paru yang ada kuat. Ya kamu tentu milihnya kalau dipasang drain, oke, nanti pulang. Kan harus dilepas drainnya. Nggak mungkin drain dibawa pulang kan? Jangan sampai kamu suruh pasiennya pulang dengan drain, itu berbahaya sekali. Karena drain itu kalibernya gede, kalau dia kecabut, bolong, bisa terjadi suatu hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi, kamu harus lepas drainnya waktu pulang. Begitu kamu lepas drainnya pulang, kamu bisa perkiraan, ngembang nggak ya? Kalau paru nggak ngembang, maka berapa lama lagi dia akan balik lagi tuh. Kenapa? Karena cairannya masih muncul lagi. Demam lagi dia. Kamu harus drainase lagi. Itu namanya chronic MPA. Pengembangan paru nggak tercapai, bolak-balik terjadi MPA, namanya chronic MPA. Nah, demikian juga dengan malignancy. Kemarin kita waktu bahasan topiknya siapa itu? Lobectomy atau si Michael? Lupa. Ya, itu kan kita bilang bahwa kalau misalkan pasien dengan malignancy, terus habis itu ada efusi pleura di situ, dia tidak akan pernah stop efusinya kalau tumornya nggak hilang atau tumornya masih belum didapatkan pengobatan yang adekuat. Jadi misalkan tumor masih ada, kemoterapi masih berjalan, terus mungkin program-program radioterapi, kemoterapi, atau imunoterapi pun lagi berlangsung, maka yang bisa menghentikan itu adalah proses itu, pengobatan itu. Efusi itu akan bisa stop atau akan bisa berhenti kalau dia program kemo sama imunoterapinya selesai. Harapannya kan begitu kan, target terapinya kan begitu. Nah, tugas kita sebagai seorang thoracic surgeon adalah mengawal supaya orang ini nggak bolak-balik dipasangi chest tube atau nggak bolak-balik disedotin terus. Maka pasanglah yang long term drain, yaitu IPC. Ya, saya mohon maaf, sampai saat ini saya nggak bisa mengusahakan IPC yang beneran. Boleh Bu lihat tuh. Ya. Kalau disandung sama dia ngomong. Saya belum bisa mengusahakan untuk kalian IPC yang beneran karena ya harganya memang mahal dan di sini kan memang rumah sakit yang budget ya. Jadi agak sulit kita bisa minta begitu. Tapi aku bisa ngajarin kepada kalian bagaimana kita modif. Jadi kan rumah sakit serba modif semua kan. Modif suatu drain kecil itu bisa kita bikin sebagai suatu IPC. Jadi dan itu bisa tahan sampai 3 bulan kadang-kadang. Kadang pasien saya di GRI itu sampai 6 bulan itu masih oke asalkan kamu rawat tiap minggu. Jadi itu bisa dilakukan tujuannya adalah untuk long term drainage. Sampai apa? Sampai misalkan tumornya nanti sudah mengecil dengan obat kemoterapi atau radiasi terapi apapun itu yang sudah diusahakan oleh si onkologinya. Jadi kita hanya bertugas mengawal supaya jangan sampai orang ini ditusuk bolak-balik karena efusi pleura berulang. Terus jangan sampai dipasang drain bolak-balik hanya karena ini semua. Jadi kita cukup satu pasang drain efektif sampai dia 4 bulan, 6 bulan selesai ke terapi, terus baru dilepas. Gitu ya. Jadi emang
ya pintar-pintar kita milih. Nah, gimana dok saya bisa pintar memilih seperti itu dok? Ya kamu udah belajar di tempat yang benar udah. Di sini kasusnya banyak kayak gini. Kamu bisa ngeliat nanti tiap harinya kamu waktu rotasi itu. Oke, ada lagi nggak ada? Udah cukup lama ini karena yang mimpin MR adalah saya sendiri, jadi saya lama-lamain. Karena saya merasa bahwa topik seperti ini yang sering kita temui. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya adalah MR. Saya mau beritahu kalian apa? Oh iya. Saya mau beritahu kalian ya. Berikutnya bacaan